ada yang berubah pada Limbuk. Kecil, hampir tak kasat mata. Namun bagi Bima, pergeseran itu terasa. Seperti retak halus yang perlahan memecah kepercayaan. Ia bukan lelaki yang mudah curiga. Ia terbiasa percaya, terbiasa menahan. Namun belakangan, setiap kepulangan selalu membawa alasan yang sama yang diulang hingga kehilangan makna. Semuanya terdengar wajar, justru terlalu wajar. Karena dusta yang paling rapi tidak pernah tampak mencurigakan. Ia datang dengan wajah yang bisa diterima siapa saja. Limbuk berangkat pukul 4 sore, padahal yang dituju baru dimulai sejam kemudian. Waktu berjalan seperti biasa, namun kepulangannya selalu datang terlambat, terlalu jauh dari yang seharusnya. Disitulah waktu mulai kehilangan arti. 3, mungkin 4 jam menghilang. Dan waktu yang hilang seperti itu jarang pergi tanpa jejak. Ia biasanya membawa sesuatu yang sengaja disembunyikan. Malam itu ia pulang pukul ke-20,45. Tubuhnya rapi, harumnya terjaga. Namun bukan harum lelah, bukan jejak aktivitas, melainkan aroma asing yang tak pernah dikenal rumah. Bima bertanya pelan, masih ada ruang yang ia sisakan untuk kejujuran. Dan Limbuk menjawab ringan, tentang bakso, tentang singgah, tentang hal-hal kecil yang terdengar biasa. Namun justru disitulah luka itu terasa. Karena cerita kecil itu bukan yang pertama. Selalu ada tambahan, selalu ada belokan. Seolah setiap jawaban mencari jalan untuk menghindar. Dan Bima tidak sendiri dalam memahami. Eli telah lebih dulu mengerti. Ia tahu bahwa yang disebut senam itu seringkali hanya nama, bukan tujuan yang sebenarnya. Bahkan, teman-teman senam yang berada di sekitar pun tahu, namun memilih diam. Karena sesuatu yang mulai membusuk tidak perlu diumumkan. Ia akan dikenali dari baunya sendiri. Disitulah Bima akhirnya melihat. Yang hilang dari rumah itu bukan sekadar waktu. Yang ikut menghilang adalah kejujuran dan perlahan kehormatan. Senam hanyalah nama. Bakso hanya cerita tambahan. Dan singgah itu hanya jalan kecil untuk menyembunyikan perselingkuhan yang sebenarnya. Orang lain mulai mengerti tanpa perlu diberitahu. Dan perselingkuhan tak lagi menjadi rahasia. Yang tersisa bukan lagi penyangkalan, melainkan kenyataan yang diam-diam berdiri di depan semua orang. Di sanalah luka itu menjadi utuh. Bukan hanya karena pengkhianatan terjadi, tetapi karena ia dibiarkan menyebar perlahan, membawa serta nama seseorang yang seharusnya dijaga, namun justru ikut terseret ke dalam malu yang bukan miliknya.